Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Dengan kelompok 4 yang beranggotakan Della Oktaviani Zega dengan NIM 1830403018 dan Fitri Ramadhani dengan NIM 1830403034 dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah kepada teman-teman semua, pokok pembahasan kita pada kali ini ada 7. Yang pertama, jenis-jenis risiko audit. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, hubungan risiko dan bukti audit. Yang keempat, faktor yang pengaruhi risiko audit. Yang kelima, jenis bukti audit dan reliabilitas bukti audit. Yang keenam, dokumen audit. Dan yang ketujuh, pertimbangan materialitas dan contoh latihan menentukan materialitas. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang risiko audit. Risiko audit dapat diartikan sebagai risiko yang dihadapi auditor yang berkemungkinan menghambat atau menghalangi auditor untuk mencapai tujuan. Audit yaitu memberikan opini yang benar sesuai dengan kondisi real entitas yang diperiksa. Risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatannya bagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin besar keinginan auditor menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan bisa ia terima. Jika diinginkan keyakinan 99%, maka risiko audit yang dapat diterima adalah 1%. Kemudian ada jenis-jenis resiko audit. Yang pertama, resiko bawaan atau melekat, yaitu resiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, seperti kompleksitas transaksi dan kelas transaksi. Kompleksitas perhitungan aset yang mudah tercuri atau digelapkan, atau ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Sudah menjadi pemahaman publik bahwa inherent risk adalah di luar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan, bahkan juga di luar kendali pihak audit sendiri. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko yang timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern audit, baik itu karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain, tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau penggelapan atau fraud. Risiko pengendalian tidak bisa dikendalikan oleh auditor, akan tetapi bisa dikendalikan oleh audit jika mereka mau. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko yang timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material dan atau penggelapan. Risiko deteksi ada dalam kendalian auditor karena sepenuhnya ada pada kendalian auditor. Maka sudah pasti mereka harus berupaya untuk menekan risiko ini hingga ke tingkatan yang paling minimal atau tingkat mungkin menghilangkan risiko ini sepenuhnya. Selanjutnya yaitu menilai risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk menilai risiko salah saji dan risiko perikatan dengan baik. Auditor perlu pemahaman mengenai strategi, tujuan manajemen, serta bisnis terkait yang dapat menyebabkan timbulnya salah saji material dalam laporan keuangan. Tujuan prosedur penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman mengenai pengendalian internal entitas tersebut. Auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material
pada tingkat laporan keuangan, dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit. Prosedur penilaian risiko meliputi: yang pertama, bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Yang kedua, prosedur analitikal. Yang ketiga, pengamatan dan inspeksi. Ketiga prosedur penilaian risiko ini dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam banyak situasi, hasil dari suatu prosedur akan membawa pada prosedur lain. Oke, lanjut kepada hubungan risiko dan bukti audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya bagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan audit dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika tingkat kepastiannya 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Sedangkan jika tingkat kepastian 95%, maka risiko auditor bersedia untuk menanggung adalah 5%. Karena semakin rendah risiko audit, maka tingkat kepastian semakin tinggi. Sehingga bukti audit yang diperlukan untuk mendukung tingkat kepastian tersebut semakin banyak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang pertama, ketergantungan pemakai eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Yang ketiga, integritas manajemen. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, hasil audit sebelumnya. Yang keenam, penugasan awal dan penugasan berulang. Yang ketujuh, pihak-pihak yang terkait. Yang kedelapan, transaksi non-rutin. 9, pertimbangan yang diperlukan. 10, unsur-unsur populasi. Dan 11, faktor-faktor yang berkaitan dengan salah saji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu jenis bukti audit dan reliabilitas bukti audit. Dalam memutuskan audit, prosedur mana yang akan digunakan, ada beberapa jenis bukti-bukti pemeriksaan yang dapat dipilih oleh auditor. Antara lain yaitu: yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, wawancara. Yang keenam, rekalkulasi. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang. Dan kedelapan, observasi. Reliabilitas bukti merupakan tingkatan di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. 6 karakteristik reliabilitas audit. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Dan keenam, ketepatan waktu. Baiklah, pada dokumen audit, menurut standar auditing, dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan. Maksud saya yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dihasilkan auditor dalam melaksanakan penugasan. Dokumen audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Dokumentasi audit dapat juga dianggap sebagai kertas kerja, meskipun akhir-akhir ini semakin banyak dokumentasi audit yang diselenggarakan dalam file komputer. Tujuan dokumentasi audit
secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar standar audit. Secara spesifik, dokumentasi audit merupakan dasar bagi perencanaan audit berikutnya. Catatan mengenai bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan terakhir, data bagi penelahan oleh supervisor dan partnernya. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan merupakan MI auditor. Pada setiap akhir penugasan, file audit ini akan disimpan di kantor akuntan publik untuk digunakan sebagai acuan audit di masa penugasan berikutnya. Auditor harus senantiasa melindungi file auditnya setiap waktu. Baik, kita masuk ke selanjutnya, pertimbangan materialitas dan contoh latihan menentukan materialitas. Materialitas adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan yang melingkupinya. Memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah dan dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor yang pemakai laporan keuangan tidak berpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jurnal kunci tertentu dalam laporan keuangan, sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut, yaitu yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar Rp 1 juta rupiah untuk laporan rugi laba dan 2 juta rupiah untuk neraca dipandang material. Dalam hal ini tindakan tepat apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perencanaan audit, karena apabila salah saji neraca 2 juta rupiah mempengaruhi rugi laba, maka laporan rugi laba akan salah saji material. B. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Contoh, panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dan laba sebelum pajak. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material yang terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total pasifa. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Materialitas saldo rekening adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang
dipandang sebagai salasaji material. Salasaji sampai tingkat tersebut salasaji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo rekening hendak tidak dicampur adukan dengan istilah saldo rekening yang material. Perlu dipahami bahwa saldo rekening yang material menunjukkan besarnya saldo seluruh rekening yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salasaji yang bisa mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan dan pemakai laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.